kita akan mempelajari materi mengenai usaha dan energi. Usaha disimbolkan dengan W adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perpindahan. Di sini ada gambar seorang anak memberikan gaya dorong terhadap tembok dan beberapa orang anak yang memberikan gaya dorong terhadap sebuah mobil. Mereka dikatakan melakukan usaha atau ada usaha jika benda yang didorong mengalami perpindahan. Jika tembok ini tidak berpindah, maka usahanya dianggap tidak ada. Nah, jika mobil ini didorong dan berpindah, maka usahanya dikatakan ada. Besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Ini ada benda didorong atau ditarik sejauh S ke kanan. Ini arah perpindahannya dan arah gayanya. Arah perpindahan dengan arah gaya membentuk sudut. Di sini sudut alfa. Maka usahanya sama dengan W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. W adalah usaha, satuannya Newton meter atau Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Sedangkan alfa adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Dimensi usaha sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 2. Besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Perpindahannya ke arah kanan, gaya yang diberikan juga ke arah kanan. Artinya, sudut yang dibentuk adalah 0. Usaha atau W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. W sama dengan F dikali cos 0 derajat dikali S. Cos 0 itu nilainya 1, maka usaha sama dengan F dikali S. Jika gaya searah dengan perpindahan. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan. Benda berpindah ke arah kanan, sedangkan gaya yang diberikan ke arah atas. Sudut yang dibentuk antara gaya dengan arah perpindahan adalah 90 derajat. Maka usaha atau W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. W sama dengan F dikali cos 90 derajat dikali S. Cos 90 derajat nilainya 0, maka usaha akan bernilai 0 jika gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Di sini benda bergerak atau berpindah sejauh S ke arah kanan. Sedangkan gaya ke arah kiri. Sudut yang dibentuk adalah sudut yang dibentuk 180 derajat. Maka W atau usaha sama dengan F dikali cos alfa dikali S. W sama dengan F dikali cos 180 derajat dikali S. Nilai dari cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Maka W sama dengan negatif F dikali S. Ingat, jika gaya berlawanan dengan arah perpindahan, maka usahanya akan bernilai negatif. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Tidak menyebabkan perpindahan artinya S sama dengan 0. Maka usaha sama dengan F dikali S. Karena S-nya sama dengan 0, W sama dengan 0. Usahanya 0 karena benda tidak berpindah atau tidak bergerak. Selanjutnya, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya di sebelah kanan atas. Jika massa benda 10 kg dan gaya yang menarik adalah 50 Newton. Gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan. Ini besar sudutnya ya. Tentukan besar usaha yang dilakukan jika A. Benda ke kanan 10 meter, lalu ke kiri 10 meter. Misal ini ada benda, dia berpindah ke kanan 10 meter,
kemudian ke kiri 10 meter. Perpindahannya adalah 0 karena dia kembali ke tempat semula. Tentukan besar usahanya. W atau usaha jika membentuk sudut dengan arah perpindahan sama dengan F dikali cos alfa dikali S. F dikali cos alfa dikali S. S-nya tadi nilainya 0. F dikali cos alfa dikali 0 sama dengan 0. Berarti kalau benda tidak berpindah, usahanya sama dengan 0. Kita lanjut ke yang B. Benda bergerak ke kanan sejauh 20 meter. S-nya sama dengan 20. Tentukan usahanya. Usaha sama dengan F dikali cos alfa dikali S. F-nya 50, alfanya 30 derajat dikali S 20. 50 dikali cos 30 itu nilainya setengah dikali 20. 20 dikali setengah sama dengan 10. 50 dikali 10 sama dengan 500 Joule. Maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh 20 meter adalah sebesar 500 Joule. Kita ke soal nomor 2. Benda bermassa 5 kg. Ini bendanya. Dipindahkan ke atas, dia sudah ke atas ya. Melalui bidang miring licin sepanjang 10 meter. Dia berpindah sejauh 10 meter dan tinggi 7 meter. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda. Benda bergerak ke arah atas. Gaya yang diberikan juga ke arah atas. Berarti gaya dengan arah perpindahannya satu arah ya. Kalau searah, langsung W sama dengan F dikali S. Sekarang kita tentukan F atau gaya yang bekerja pada benda ini. Ada gaya apa saja? Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat mengarah ke pusat bumi. Gaya berat itu sama dengan mg. Kemudian kita kasih garis pembantunya. Ini besar sudut yang di sini, misal kita tentukan alfa ya. Ini besarnya sama dengan sudut yang ini. Besarnya di sini juga sama dengan alfa. Sisi yang di dekat sudut kita kali dengan cos. Ingat ya, dekat sudut kali cos. Maka yang jauh dari sudut kita kali sin. Mg sin alfa. Gaya yang searah dengan perpindahan adalah si Mg sin alfa. Sehingga W sama dengan F dikali S. F-nya kita ganti menjadi M kali G kali sin alfa dikali S. Masanya 5 kg, G itu percepatan gravitasi 10 sin alfa. Alfa di sini besarnya sama dengan yang di sini. Sin alfa kita pakai perbandingan trigonometri, sisi depan per sisi miring. Sisi depan 7, miringnya 10. Berarti sin alfanya 7 per 10 dikali S. Dia berpindah sejauh 10 meter ya. 10 bagi 10, 1. 5 kali 10, 50 kali 7, 350 Joule. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda ini ke atas sebesar 350 Joule. Soal yang ketiga, sebuah benda bermassa 5 kg. Ini bendanya bermassa 5 kg. Terletak di atas bidang datar yang licin seperti gambar di bawah. Pada benda bekerja dua buah gaya, F1-nya 10 Newton, F1 yang ini 10 Newton, F2-nya 5 Newton. Dengan arah seperti pada gambar.
Jika benda bergerak horizontal sejauh 5 meter, berarti itu adalah S-nya ya. S-nya 5 meter. Tentukan besarnya total usaha yang dikerjakan terhadap benda. Usaha, jika gaya membentuk sudut, maka usahanya sama dengan F dikali cos alfa dikali S. Kita tentukan gaya yang bekerja pada benda ini ya. Gaya yang pertama si F1, dia membentuk sudut terhadap arah perpindahan. Arah perpindahannya ke kanan atau ke sini ya. Ini kita proyeksikan lagi. Ini 37 derajat. Maka ini sama dengan F. Kalau dekat sudut ingat ya. F cos alfa. Alfanya 37 derajat. F cos 37 derajat. Nah, yang ini juga kita proyeksikan searah dengan perpindahan. Yang dekat sudut kita pakai cos. Berarti di sini F2 cos 53 derajat. Ya, ada dua usaha ya. Berarti ini kita jumlahin dulu. Ada dua gaya yang bekerja di sini. Kita jumlahin. F1 cos 37 derajat ditambah F2 cos 53 derajat dikali dengan S. F1-nya 10. Nilai dari cos 37 adalah 3. Nilai cos 37 derajat adalah 0,8 ditambah F2-nya 5. Nilai cos 53 adalah 0,6 dikali dengan S, perpindahannya 5 meter. 10 kali 0,8 8 ditambah 5 kali 0,6 adalah 3 dikali dengan 5. 11 kali 5 sama dengan 55 Joule. Jadi usaha yang diperlukan sebesar 55 Joule. Oke, kita sambung. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya ya.